Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pengembang dan juga pelaksana daripada Zen's Garden, sebuah gerakan dari alumni pesantren yang kemudian kami ingin membuat sebuah gerakan dalam bentuk pembibitan tanaman yang ke depan bisa menjadi salah satu wadah bagi para santri, khususnya masyarakat dan lingkungan sekitar, dalam mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada namun kurang digandrungi untuk hari-hari ini. Kita tahu bahwa di sektor pertanian, khususnya perkebunan dan pembibitan, sangat jarang sekali hari ini pemuda yang ingin berkecimpung dan kemudian terjun di bidang tersebut. Rata-rata ingin terjun di bidang teknologi, informatika, kemudian PNS dan lain sebagainya. Hal yang sangat mendasar yang sudah ada di bumi pertiwi kita, yaitu sektor pertanian, sudah mendarah daging sejak dulu, kian hari kian ditinggalkan. Atau bahkan peminatnya hanyalah orang-orang dengan usia yang kurang lebih di atas 40 tahun. Oleh karena itu kita melihat hal tersebut menjadi sebuah peluang untuk mengembangkan ke sektor yang lebih maju kembali. Pertanian adalah hal yang memang komoditas utama, komoditas pokok, perkebunan juga sama. Tetapi dengan memanfaatkan teknologi, kemudian pasar, kemudian olahan hasil panen, ini membuat sebuah gerakan yang kemudian komprehensif dari hulu hingga hilir, dari produksi sampai menjadi produk yang lain yang kesemuanya bisa dipasarkan. Oleh karena itu Zen Garden memiliki tujuan bagaimana kemudian membuat sektor perkebunan ini kembali diminati oleh masyarakat melalui gerakan santri Pondok Modern Darul Hikmah yang diinisiasi untuk kembali hidup sehat alami dengan bertani, dengan berkebun. Nah, saya bicara terkait sejarahnya ya, bahwa Zen Garden itu awal kali berdiri di tahun 2019 saat menjelang COVID. Saat itu ekonomi di masyarakat mulai melemah, tetapi ada satu hal yang tidak terpengaruh sama sekali. Salah satunya adalah sektor pertanian. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat itu, pertanian tidak akan pernah ditinggalkan. Pembibitan tidak akan pernah ditinggalkan. Teknologinya mungkin berkembang, tapi bahan pokoknya tidak bisa digantikan. Karena itu bersifat alami. Di awal COVID kemudian kita melihat itu menjadi sebuah peluang. Bagaimana kemudian kita mengembangkan pembibitan yang tidak akan pernah ada expirednya. Jadi ketika kemudian ada bibit yang tidak laku di hari ini, bisa kita rawat untuk lebih besar dan dengan harga ekonomis yang lebih tinggi lagi. Kemudian secara tidak sengaja di waktu tersebut adalah waktu di mana anak muda semua kemudian bergerak di bidang teknologi informasi, meninggalkan bidang pertanian, dan di saat itu kemudian kita bisa berkembang dengan pesat. Pesanan juga semakin banyak, pengolahan juga semakin melimpah sehingga hasilnya lebih cepat terasa. Nah, salah satu tujuan yang lain adalah bagaimana kemudian santri itu tidak hanya bermanfaat dalam hal intelektual saja. Memang hasil dari studi mereka itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjadi tuntunan yang bisa mengarahkan masyarakat. Tetapi di waktu yang sama, santri juga harus terjun di masyarakat dengan aksi yang nyata. Tidak hanya sebagai pemegang mic gitu ya, tetapi bisa menjadi pemberi solusi dari problematika masyarakat yang ada. Dan kebetulan di Tulungagung, di mana Darul Hikmah itu berdiri, rata-rata masyarakat masih bekerja di sektor pertanian, khususnya Tulungagung yang daerah pinggir ya, pertanian, perkebunan, dan sebagainya, perikanan juga ada. Ketika santri pulang dan hanya kemudian ngaji kitab, memang secara keilmuan sangat dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi dalam sektor ekonomi mungkin mereka masih bingung
bingung apa yang harus kita lakukan, bingung apa yang bisa mereka berikan untuk masyarakat. Nah, kita ingin memberikan edukasi, tidak hanya kemudian bekerja dalam ekonomi ya, kita ingin memberikan edukasi juga kepada pemuda-pemuda khususnya alumni pesantren, bahwa dengan lahan yang ada, dengan kemampuan kita yang sederhana, kita bisa mengolah tanah, kita bisa mengolah tanaman mulai dari pembibitan hingga kemudian siap panen dan hasil panennya kita pasarkan, menampung berbagai macam kebutuhan masyarakat, mengontrol kebutuhan dan harga juga, dan nanti akhirnya kita mengolah dengan olahan yang lebih ekonomis lagi, lebih bisa dipasarkan lagi. Nah, di Zen Garden sendiri ada beberapa macam tanaman ya, yang saya kira sangat bermacam-macam juga, mulai dari apokat dengan berbagai macam jenisnya, ada apokat Mickey, ada alpokat kemudian aligator, ada alpokat Marcus, Red Vietnam dan lain sebagainya, durian juga ada, durian montong dan lain sebagainya, jambu gitu ya, ada jambu citra, dalhari dan lain sebagainya, kelengkeng merah, banyak sekali macam yang kita bibitkan dengan metode cangkok, dengan metode sambung pucuk, kemudian ada yang pembenihan penyemaian, semuanya kita lakukan, dan itu ilmu yang sebenarnya sudah ada, sudah dimiliki oleh bapak-bapak kita, hanya perlu kita kembangkan dengan kemasan yang lebih menarik lagi. Nah, hasil daripada pemasaran kita, hasil daripada pengolahan kita, otomatis akan masuk di koperasi pondok. Kemudian juga bisa kita alokasikan untuk pengembangan industri yang lebih luas, sehingga tidak hanya pesantren yang berdiri dengan kekuatan ekonominya, tetapi di sisi lain benar-benar bisa membuat skill santri lebih berguna di masyarakat secara langsung dan memanfaatkan potensi yang ada, dan potensi yang sangat dasar saya kira ya, pengolahan tanaman, irigasi, kemudian pembibitan itu adalah skill yang sangat dasar, tidak perlu kemudian takhusus dalam pembelajaran tertentu. Nah, oleh karena itu teman-teman, di Zen Garden ini kita tidak hanya kemudian fokus kepada pembibitan, kita juga terkait pemasaran dan pengolahan produk buah, misalkan untuk jus, kemudian untuk snack, untuk es krim lain sebagainya, pemasaran melalui offline dan online, serta beberapa retail dan juga pasar di Kabupaten Tulungagung yang kita sudah bekerja sama untuk pemasarannya, serta pembibitan yang kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Jika mereka membutuhkan bibit jambu, maka kita perbanyak bibit jambu dan lain sebagainya. Jadi gerakan ini dari gerakan pesantren, dari santri untuk masyarakat, tidak hanya untuk komoditas ekonomi saja, tetapi juga untuk keberlangsungan bumi agar lebih hijau, untuk keberlangsungan santri agar peka terhadap lingkungan, agar peka kemudian terhadap kebutuhan yang mendasar di masyarakat. Nah, lebih lengkapnya kita ajak keliling ya, bagaimana kondisi Zen Garden, bagaimana kondisi kebun di pesantren yang bekerja sama dengan pesantren, yang tentu nanti kita juga akan memperlihatkan bagaimana kemudian pengolahan dari awal sampai akhir, hingga beberapa tanaman yang kita siap untuk dipanen. Semoga dengan adanya Zen Garden di tengah masyarakat dan di tengah-tengah pesantren ini, santri bisa berkarya dari hal yang sederhana, santri bisa mengembangkan potensi lingkungan sekitar, dan pemuda kembali lagi menormalisasikan bahwa bertani itu keren, berkebun itu menyehatkan. Tidak hanya untuk orang-orang tua, tetapi kita santri, kita bisa dengan teknologi yang lebih modern, dengan cara yang lebih efisien, dengan pemasaran yang lebih luas, dan tentu dengan nilai-nilai Islami yang kita dapatkan selama ngaji di pesantren. Di Pondok Modern Darul Hikmah itu memang sebuah pondok pesantren yang kemudian tidak hanya fokus terhadap pelajaran di pesantren, kitab-kitab dan lain sebagainya, tetapi kita juga fokus terhadap pengembangan skill santri
dan menunjang apapun yang mereka inginkan. Salah satunya ada di bidang perkebunan ini. Nah, di Zen Garden itu kita memiliki 3 lokal ya. Kita memang berkantor pusat di Pondok Modern Darul Hikmah, pemasaran juga di sana karena dekat dengan pasar dan juga komoditas sosial yang sangat luas di sana. Tetapi kebunnya kita berada di sini, di daerah Rejo Tangan, dengan 3 lokasi yang sangat strategis, gitu ya. Ini salah satunya ini kayak di kebun pusat, di pusat pembibitannya. Banyak sekali di sini ada alpukat dengan berbagai macam jenis, gitu ya. Kemudian yang sebelah selatan nanti kita akan melihat beberapa jenis alpukat dan juga mulai dari pembibitan sampai nanti bagaimana siap untuk dikembangkan lebih besar lagi. Oke, kita langsung saja. Oke, baik teman-teman, kita sekarang berada di Zen Garden 2. Seperti yang kita sampaikan di awal bahwa salah satu keunggulannya Pondok Modern Darul Hikmah adalah kemudian mendukung semua potensi santri-santrinya dan tidak lepas dari potensi untuk pertanian dan pembibitan. Nah, ini adalah lokasi yang kedua di perkebunan kita. Ini adalah pembibitan mawar dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian ada durian dengan berbagai macam jenisnya juga. Serta tetap di pembibitan utama kita di alpukat gitu ya. Karena selain mudah, buahnya juga banyak peminatnya, harganya relatif stabil, dan perawatannya jauh lebih mudah daripada tanaman yang lainnya. Jadi kita ikuti bareng-bareng ya bagaimana kemudian suasana dan bagaimana kemudian keadaan di Zen Garden 2 ini. Kita keliling bareng-bareng. Baik, dan ini adalah kebun kita yang ketiga di Zen Garden. Dan ini adalah penghujung perjalanan kita berkeliling Zen Garden. Buat teman-teman bahwa hal yang sangat sederhana pun ketika kita kemudian serius menjalaninya, insya Allah akan berhasil dan membuahkan manfaat untuk semuanya. Termasuk buat para santri, pesantren dimanapun Anda berada, untuk membuat kemudian independen sebuah pesantren dalam hal ekonomi, tidak perlu muluk-muluk. Tidak perlu kemudian kita mengejar sebuah pesantren yang sudah besar atau mengejar sebuah komoditas yang sudah besar berbentuk industri dan sebagainya. Kita bisa berawal dari hal yang sederhana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin dalam bentuk retail dan lain sebagainya. Dan di sini Darul Hikmah ingin mempresentasikan bahwa kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sejenisnya adalah berbentuk bagaimana kemudian tahan panganan pokok. Dan salah satunya adalah memanfaatkan potensi kebun dan potensi tani. Oleh karena itu, Zen Garden berkomitmen untuk kemudian membuat sebuah produk yang komprehensif. Mulai dari hulu sampai dengan hilir, kita memproduksi dan kita membuat sebuah produk yang bisa diperjualbelikan untuk masyarakat luas. Mulai dari pembibitan, perolehan bibitnya sendiri, pembesarannya, kemudian pengolahan tanahnya, sampai kemudian berhasil panen, menampung berbagai macam panen dari warga sekitar, dan pada akhirnya kita menjualkan produk, dan produk itu masih bisa kita kelola untuk menjadi produk-produk yang lainnya. Sehingga dari A sampai Z semua di tangan Zen Garden. Dari A sampai Z di tangan santri, untuk santri kepada santri, dan ini semua adalah hasil daripada kemandirian sebuah pesantren. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya, bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berkarya dimanapun kita berada. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.